Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bertemu lagi ya. Ini adalah pertemuan kedua. Kemarin sudah membahas terkait dengan konsep dasar anak usia dini. Nah, kita masuk di materi kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, baik. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Oke. Untuk materi kedua ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama nanti mahasiswa mampu menganalisis konsep perkembangan dan pertumbuhan dalam teori umum maupun dalam teori Islam secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji potensi lahiriah, indrawi, potensi akal, dan konsep fitrah anak usia dini secara mendalam. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen tahu teman-teman di sini sudah seberapa banyak mengetahui terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Saya sudah mengirimkan link ke Komting ya, link untuk mengisi kuis. Silahkan teman-teman bisa mengisi. Oke, saya beri waktu 5 menit, silahkan. Tidak usah sambil mencari, nggak apa-apa, diisi sebisanya. Tidak usah mencari jawabannya. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Nah, baik, saya lanjutkan ke materi. Nah, ini terkait dengan tumbuh kembang anak. Oke. Nah, di sini saya mengibaratkan tumbuh itu adalah sebagai perangkat keras atau hardware. Yang kembang itu adalah perangkat lunak. Pertumbuhan atau tumbuh itu adalah proses perubahan fisik. Nah, perubahan fisik itu yang dapat diukur. Nah, jadi kenapa tadi itu pertumbuhan di sini adalah saya ibaratkan terkait dengan hardware. Jadi ini yang bisa diukur, ya. Seperti apa? Seperti ini, bertambahnya ukuran tubuh dari mulai tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya anak usia dini ini ketika mau diukur berat badannya, tinggi badan dan lain sebagainya, itu adalah proses pertumbuhan. Nah, yang kedua, ukuran organ tubuh, volume otak, dan pertambahan sel dan jaringan. Nah, pertumbuhan ini bersifat cepat di awal kehidupan, terutama yang biasanya dikenal dengan 1000 hari pertama. Jadi mulai dalam kandungan, misal usia 1 minggu, 2 minggu, sampai ke lahir, itu adalah 1000 hari pertama. Dan terbatas secara biologis, akan berhenti pada usia tertentu. Jadi teman-teman ini usianya sudah rata-rata berapa? 19 tahun ya, itu sudah tidak bisa bertumbuh lagi, gitu kan? Tinggi badannya ada yang mungkin masih bisa tumbuh dan banyak yang tidak bisa, gitu ya. Jadi maka dari itu berhenti pada usia tertentu. Makanya kalau masih usia kecil-kecil gitu ya, anak-anak itu harus makan makanan yang bergizi. Biar apa? Biar pertumbuhannya ini bisa sesuai dengan usianya, betul ya. Terus selanjutnya, nah ini tadi yang dimaksud 1000 hari pertama anak itu adalah ini. Lah, otak anak di dalam otak kita dulu sebelum kita menjadi dewasa, pas waktu masih di dalam kandungan itu seperti ini. Dari mulai 25 hari sampai ke 9 bulan. Dari mulai yang belum terbentuk apa-apa, masih kecil, sampai ke yang sudah terbentuk secara maksimal. Seperti itu ya. Koneksi dan pembentukan sel otak anak sangat tergantung gizi dan stimulasi sejak awal. Maka dari itu ketika kita atau ada ibu hamil itu memang harus diperhatikan gizinya, dan yang di dalam kandungan ini juga harus distimulasi gitu. Misalnya didengerin yang baik-baik. Kita sebagai ibu ketika mengandung juga harus melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Terus selanjutnya perkembangan. Lah, perkembangan di sini adalah proses perubahan secara kualitatif yang mencakup yang pertama adalah peningkatan kemampuan, keterampilan, dan fungsi tubuh. Yang kedua, perkembangan itu ada perkembangan motorik, ada perkembangan bahasa, sosial, emosional, dan kognitif.
Terus yang ketiga adalah perkembangan ini bersifat bertahap, ya, terus menerus dan saling berkaitan. Jadi misalnya kemampuan awal anak itu biasanya dimulai dari kemampuan apa dulu? Apa Mbak? Ada yang tahu? Kemampuan bicara, terus setelah itu baru jalan, terus setelah itu baru dia bisa berbicara dengan lawan arah dan lain sebagainya. Lah itu kemampuannya itu adalah bertahap, gitu ya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk dari lahir terus langsung bisa ngomong dengan lancar, itu tidak, ya, jadi bertahap. Oke. Lah, perkembangan mencerminkan kematangan sistem saraf dan pengaruh lingkungan seperti apa? Seperti pengasuhan dan stimulasi, gitu ya. Jadi nggak mungkin anak langsung bisa ngomong dengan lancar tanpa kita asuh dan kita beri stimulasi. Sekarang banyak banget anak yang punya keterlambatan bicara. Lah itu adalah kurangnya stimulasi. Orang tua sering ngasih HP, tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah ditemani main. Orang tuanya sibuk main HP, anaknya juga dikasih HP. Lah itu adalah kurangnya stimulasi antara anak dengan orang tua. Maka dari itu anaknya sudah umur 3 tahun lebih masih belum bisa ngomong atau speech delay. Oke, selanjutnya. Oke, nah fondasi kecerdasan anak di usia critical period. Jadi ini dari mulai usia 2 sampai 4 bulan itu dia mulai bisa melihat. Nek secara setelah lahir itu kan dia masih belum bisa lihat secara jelas ya. Nah, usia 2 bulan dia sudah mulai melihat, sudah mulai mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Kira-kira orang yang ada di sekitarnya, terutama ibu dan ayahnya atau orang tuanya, memberikan stimulasi apa ketika anak usia 2-4 tahun? Apa? Diajak ngomong, didengarkan misalnya sesuatu murotal, terus lagu-lagu anak-anak dan lain sebagainya. Terus usia 4 bulan sampai 1 tahun, lah ini dia mulai bisa bicara dan bahasa. Maka dari itu tugasnya orang tua apa? Tugasnya orang tua adalah menstimulasi kemampuan bicara dan bahasanya. Terus yang terakhir usia 1 sampai 2 tahun, dia sudah mulai kecerdasannya ini sudah mulai lebih kompleks. Kemampuan kognitifnya sudah mulai terbentuk. Nah, selanjutnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah ini secara sifat pertumbuhan itu adalah kuantitatif. Kuantitatif itu berarti dapat apa? Dapat diukur. Nah untuk perkembangan itu perubahannya kualitatif, berkelanjutan, ya. Sifatnya kuantitatif, kualitatif tidak langsung, dapat diukur. Ya, kalau pertumbuhan dapat diukur misalnya berat badan, tinggi, dan ukuran lingkar kepala dan lain sebagainya. Kalau kualitatif itu bisa diukur tetapi tidak secara langsung. Biasanya masih butuh berapa bulan, berapa tahun untuk tahu bahwa oh si anak ini mampu, ternyata si anak ini kurang mampu, ternyata dia masih belum bisa secara sosial emosionalnya, kognitifnya, terus emosional dan lain sebagainya. Terus kapan berhentinya? Kalau pertumbuhan ini akan berhenti saat dewasa. Kalau perkembangan sepanjang hidupnya. Oke, lanjut. Oke, ada berapa aspek perkembangan anak? Ada yang tahu? Oke, ada kognitif, sosial, emosional, spiritual, dan fisik motorik. Motorik ada 2, motorik apa? Kasar dan halus. Oke. Kognitif, teman-teman sudah punya gambaran kognitif itu kira-kira yang berkaitan dengan kemampuan apa? Berpikir logis, berpikir kritis, memecahkan masalah. Nah itu adalah di kognitif. Sosial emosional contohnya kemampuan apa? Bersosialisasi. Terus untuk di fisik, misalnya anak mampu apa? Berlari, melompat, memanjat,
dan lain sebagainya. Nah, spiritual ini yang berkaitan dengan nilai agama dan moral. Oke, sampai di sini teman-teman bisa mendiskusikan ya terkait dengan 4 atau 6 aspek perkembangan ini disesuaikan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. STPPA itu bisa cari di Permendikbud 137 tahun 2014. Oke, silakan bisa dibuat kelompok nggih. Dibuat 3 kelompok, bisa 2, 3 atau 3. Silakan. Oke, saya minta untuk satu dari perwakilan kelompok bisa menyampaikan hasil dari diskusi terkait dengan 6 aspek perkembangan ini, salah satunya saja yang ada di Permendikbud 137 tahun 2014. Oke, silahkan Mbak Ana, boleh maju. Oke, sudah cukup Mbak. Jadi, oke, terima kasih Mbak Ana. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk aspek perkembangan anak kognitif nanti bisa dilihat di STPPA mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Ya, dari mulai anak bisa merangkak apa dan lain sebagainya sampai nanti 6 tahun dia masuk di sekolah atau di TK. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, sudah jelas, saya kasih tugas untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan teman-teman mencari jurnal nasional minimal 2 ya yang berkaitan dengan konsep dasar PAUD. Setelah dapat jurnalnya dibuat ringkasan yang mengkontekskan dengan materi pembelajaran selanjutnya. Nah, kemarin sudah dibagi kelompok ya. Teman-teman nanti bisa mencari jurnal, setelah itu buat referensi teman-teman ketika maju presentasi. Ya, sudah jelas ya tugasnya nggih? Oke, sampun. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Oke, hari ini masuk semua nggih? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.